Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang lambang negara Garuda Pancasila. Pertama adalah pendahuluan. Syarat suatu negara adalah memiliki dasar negara dan lambang negara. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itulah Indonesia diakui oleh negara lain. Bahwasanya Indonesia sudah merdeka dengan memiliki dasar negara Pancasila, namun pada saat itu lambang negara belum punya. Membuat lambang suatu negara tidaklah mudah, mengingat identitas, kepribadian, dan cita bangsa yang mencerminkan sejarah dari Indonesia. Sesuai dengan Konstitusi RIS 27 Desember 1949, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk menetapkan lambang negara. Oleh karena itu, pada awal tahun 1950, pemerintah membentuk Panitia Lencana Negara. Panitia Lencana Negara ini mengadakan sayembara lambang negara. Pasal 3 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menyebutkan bahwa lambang negara ditetapkan oleh pemerintah. Realisasi ketentuan ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951 yang menetapkan lambang negara adalah burung Garuda. Mengingat burung Garuda merupakan burung yang pada zaman dulu di semua wilayah Indonesia ada dan dijadikan cipta rakyat Indonesia. Garuda muncul dalam berbagai kisah, terutama di Jawa dan Bali. Dalam banyak kisah, Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan di sisi lain sebagai kendaraan Wisnu. Garuda juga memiliki sifat Wisnu sebagai pemelihara dan penjaga tatanan dalam alam semesta. Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai dengan 1949, disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, dirasakan perlunya Indonesia saat itu. Republik Indonesia Serikat memiliki lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah Koordinator Menteri Negara Zoder Portofolio Sultan Hamid II, dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantara, MA Pelaupesi, Muhammad Nasir, dan RM Ngabai Purwacaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku Bung Hatta menjawab, untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet tersebut, Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya Muhammad Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang Sultan Hamid II, Presiden RIS Soekarno, dan Perdana Menteri Muhammad Hatta terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Mereka bertiga sepakat mengganti pita yang dicengkram Garuda yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tanggal 8 Februari 1950, rancangan lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Raja Wali Garuda Pancasila. Kemudian Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. A.G. Pringgo Digdo dalam bukunya Sekitar Pancasila terbitan The Hankam
Pusat Sejarah ABRI menyebutkan rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemaikannya dalam sidang kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes, Jakarta pada 15 Februari 1950. Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila pada tanggal 20 Maret 1950. Soekarno memerintahkan pelukis Istana Duloh melukis kembali rancangan tersebut. Setelah sebelumnya diperbaiki antara lain penambahan jambul pada kepala Garuda Pancasila, serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita dari semua di belakang pita menjadi di depan pita. Alasan Soekarno menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan Bald Eagle, lambang Amerika Serikat. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam ruang kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia dan desainnya tidak berubah hingga kini. Arti dan makna Garuda Pancasila. Burung Garuda berwarna kuning emas mengepakkan sayapnya dengan gagah menoleh ke kanan. Dalam tubuhnya mengemas kelima dasar Pancasila. Di tengah tameng yang bermakna benteng ketahanan filosofis, terbentang garis tebal yang bermakna garis khatulistiwa yang merupakan lambang geografis lokasi Indonesia. Kedua kakinya yang kokoh kekar mencengkram kuat semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam meraih cita-citanya menjadi negara yang merdeka, bersatu berdaulat ada pada tanggal 17 Agustus 1945 tertera lengkap dalam lambang Garuda 17 helai bulu pada sayapnya yang membentang gagah melambangkan tanggal 17 hari kemerdekaan Indonesia. 8 helai bulu pada ekornya melambangkan bulan Agustus dan ke-45 helai bulu pada lehernya melambangkan tahun 1945 adalah tahun kemerdekaan Indonesia. Membuat kemasan historis bangsa Indonesia sebagai titik puncak dari negara perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan yang panjang. Lambang burung Garuda ini semakin gagah, menggemas, lengkap 4 arti visual sekaligus, yaitu makna filosofi, geografis, sosiologis, dan historis. Perisai merupakan lambang pertahanan negara Indonesia. Gambar perisai tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Bagian latar belakang dibagi menjadi 4 dengan warna merah putih berselang-seling. Warna merah putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Merah berarti berani, putih berarti suci. Dan sebuah perisai kecil miniatur dari perisai yang besar berwarna hitam berada tepat di tengah-tengah garis lurus horizontal yang membagi perisai tersebut menggambarkan garis khatulistiwa yang tepat melintas Indonesia di tengah-tengah. Setiap gambar emblem yang terdapat pada perisai berhubungan dengan simbol dari sila Pancasila. Penggunaan lambang negara diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 36A dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Lembar Negara 2009 Nomor 109. Sebelumnya, lambang negara diatur Konstitusi RIS Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Peraturan Pemerintah tahun 43 Nomor 43 tahun 1958. Penggunaan lambang negara. Lambang negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai, warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai, warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda, warna hitam di tengah-tengah perisai dan berbentuk jantung, dan warna alam untuk seluruh gambar lambang.
Lambang negara wajib digunakan dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan. Luar gedung atau kantor, lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara. Paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah, uang logam dan uang kertas atau materai. Dalam hal lambang negara ditempatkan bersama-sama dengan bendera negara, gambar presiden dan atau gambar wakil presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan. Lambang negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada bendera negara, dan gambar resmi presiden dan atau gambar wakil presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada lambang negara. Setiap orang dilarang mencoret, menulis, menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara. Menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran. Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi, dan atau perusahaan yang sama atau yang menyerupai lambang negara, dan menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang ini. Pilihan burung Garuda sebagai lambang negara adalah penemuan yang cemerlang karena burung Garuda adalah sejak dahulu kala menghiasi kebudayaan bangsa Indonesia. Burung Garuda telah menghindari cerita-cerita rakyat di berbagai daerah dan dalam Undang-Undang Nomor 44/1958 tentang panji dan lambang Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara secara tegas dinyatakan bahwa Garuda adalah burung mitos yang bersifat kedewaan. Terima kasih telah disampaikan materi tentang lambang negara. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.